Ye Chen mengepalkan tinjunya, dan seluruh Daoisme terkondensasi dalam tinju ini. Boom, sebuah pukulan, dan tabrakan monster, tubuh monster itu sekali lagi terpental. Puff, mulut monster itu memuntahkan seteguk darah, lalu jatuh ke tanah, bahkan sekali lagi melancarkan serangan tanpa henti. Ye Chen melirik monster itu dan memutuskan bahwa monster itu tidak memiliki kekuatan untuk menyerang, jadi dia mengabaikan monster itu dan berjalan langsung menuju kotak batu. Monster itu meringkik, meskipun tidak memiliki kekuatan, dia juga ingin menghentikan Ye Chen. Ye Chen pergi ke depan kotak batu dan mengambil kotak batu itu di tangannya. Ketika kotak batu itu dipegang di tangannya, Ye Chen menemukan bahwa kotak batu itu hampir menyatu, dan tidak ada tempat untuk membukanya. Apakah ini kotak batu? Bukan batu. Ye Chen juga ragu-ragu. Setelah mempelajarinya sebentar, Ye Chen tidak menemukan apapun. Kemudian dia melihat monster seperti naga itu, pergi ke monster itu dan berkata, apa ini? Monster itu mendengus dan mengabaikan Ye Chen. Ye Chen mencibir, tidakkah kau pikir aku tidak akan tahu? Ini hanya sedikit usaha, kata Ye Chen, sebuah kekuatan jiwa menyerbu ke dalam kepala monster itu. Setelah kekuatan jiwa memasuki kepala monster itu, ia segera mulai menempati kesadaran spiritual monster itu, mencari informasi yang efektif dalam kesadaran ilahi. Monster itu tidak punya ruang untuk melawan, mengerang kesakitan. Setelah beberapa saat, kekuatan jiwa Ye Chen kembali, dan ia telah mendapatkan informasi yang diinginkannya. Kotak batu ini berisi hal-hal yang sangat penting. Kau perlu mengaktifkan rune pada kotak batu itu untuk membukanya, kan? Ye Chen menatap monster itu. Monster itu sepertinya baru saja mengalami mimpi buruk yang mengerikan. Matanya menjadi ketakutan, tetapi ia tetap tidak berkata apa-apa. Petik 2. Aku tahu kau tidak tahu cara membuka kotak batu itu, tetapi kau tahu bahwa isi kotak batu itu sangat berharga, kata Ye Chen sambil tersenyum. Monster itu masih tidak berbicara. Ye Chen tersenyum dan berkata, tidak masalah jika aku tidak bisa membukanya sekarang. Aku akan kembali dan mempelajarinya perlahan. Setelah Ye Chen selesai berbicara, ia menekan tangannya pada monster itu, menjalankan formula abadi menelan luo besar, dan menyerap kekuatan di tubuh monster itu. Monster itu hanya memiliki sepasang kantong kulit yang keriput. Ketika Ye Chen hendak pergi dengan kotak batu itu, ia melihat futon dan berpikir bahwa rune di futon itu juga berbeda, jadi ia mengambil futon itu. Ye Chen keluar dengan futon dan kotak batu itu, dan ketika ia sampai di gerbang ruang batu, ia mengorbankan perahu di sisi lain. Ye Chen naik ke sisi lain perahu, mengandalkan sisi lain perahu untuk keluar. Setelah Ye Chen keluar dari wujud aslinya, ia melebur ke dalam tubuh aslinya. Ye Chen melirik kotak batu itu dan memikirkan cara untuk membukanya. Kera naga akhirnya merasa lega. Sepertinya benih itu benar-benar ada di sini. Ye Chen melihat ekspresi lega kera naga, sambil memukul-mukul kotak batu itu, ia berkata, jangan terlalu cepat senang. Tidak diketahui apakah benih itu ada di dalamnya. Kera naga mendengar ini, hampir seteguk darah tua menyembur keluar. Pasti benih, kata kera. Ye Chen sambil bergumam, belum dibuka. Bagaimana kau tahu itu benih, kalau itu pil? Bagaimana kalau tidak ada apa-apa di dalamnya? Kera naga berkeringat dingin dan pergi, dengan mulut kering berkata, seharusnya tidak salah. Sekarang seharusnya begitu, bukankah kau bilang sudah pasti tadi? Ye Chen bergumam, hati kera naga tak lagi bicara, bagaimana ia tahu isinya? Ye Chen mempelajarinya cukup lama dan tak menemukan cara, jadi ia melemparkannya ke Ye Wuyu dan berkata, kau bisa bermain dan melihat apakah kau bisa membukanya. Setelah Ye Wuyu mengambil kotak batu itu, ia mulai mempelajarinya. Kera naga dengan hati-hati berkata, bolehkah aku pergi sekarang? Ye Chen berkata, pergi. Kau mau kemana? Selama aku belum meninggalkan hulusan, kau harus mengikutiku. Kera naga tertegun sejenak, lalu berkata, untuk apa ini? Kalau aku bertemu monster lain, aku terlalu malas untuk melakukannya. Kau bisa membantuku menyelesaikannya, kata Ye Chen santai. Aku punya teman sekarang, katanya sambil tersenyum. Kera naga memelototi harimau putih itu, berharap bisa menghajarnya habis-habisan. Ye Chen meninggalkan gua, dan kera naga pun harus mengikutinya dengan jujur. Siapa monster terkuat di Gunung Hulu? Setelah Ye Chen keluar dari gua, ia melihat ke puncak gunung dan bertanya. Kera naga segera menunjukkan diri, yang terkuat adalah singa naga api merah bertanduk panjang dua api. Kekuatan apa? Tanya Ye Chen. Kera naga berkata, aku tidak yakin, tapi pasti dari ranah Hunyuan Daluo Jinxian. Ada berapa banyak monster level Hunyuan Daluo Jinxian di Gunung Hulu? Tanya Ye Chen. Ia perlu mencari tahu situasinya, atau ia akan dikepung oleh monster level Hunyuan Daluo Jinxian. Kera naga berkata, ini belum terlalu jelas, mungkin ada setidaknya selusin monster sekuat itu. Kebanyakan dari mereka berada di puncak gunung. Setiap monster setingkat Hunyuan Daluo Jinxian menempati sebuah sasis. Monster lain tidak bisa mendekati wilayah itu, kata White Tiger. Terlebih lagi, kerangka di puncak gunung telah dipahat, dan memungkinkan untuk menyerang hampir di mana saja. Jalan kera naga. Setelah mendengar ucapan itu, Ye Chen menyentuh dagunya dan berkata, sepertinya tidak semudah itu melewati hulusan. Harimau putih itu seperti teringat sesuatu dan berkata, aku tahu ada tempat yang mungkin lebih mudah dilewati.
Tempat yang mana? Ye Chen menatap jalan harimau putih. Harimau putih itu ragu sejenak dan berkata, baiklah, jika aku membantu Tuan keluar dari Gunung Hulu, apakah Tuan akan mempertimbangkan untuk memberiku kebebasan? Ye Chen menatap harimau putih itu dan berkata, apakah kau sedang membicarakan persyaratan denganku? Setelah melihat tatapan Ye Chen, harimau putih itu mengecilkan lehernya dan berkata, aku hanya ingin bebas. Ye Chen berkata, jika aku benar-benar meninggalkan Hulusan, aku akan mempertimbangkannya. Setelah mendengar ini, mata harimau putih berbinar, dan langsung bersemangat. Ia berkata, di antara Hunyuan Daluo Jinxian itu, ada seekor kucing naga yang sudah tua dan tidak bisa bergerak. Kau bisa membuka celah dari sana. Setelah mendengar itu, Ye Chen menatap harimau putih dan berkata, karena dia tidak bisa bergerak, bukankah ada monster lain yang bisa memperebutkan wilayahnya? Meskipun Tintia itu sudah tua, ia mengerikan jika marah. Namun, jika bukan untuk merebut wilayahnya, ia tidak akan melakukannya sesuka hati, kata harimau putih. Ya, jika Tintia ingin mempertahankan kekuatannya, ia tidak akan bertindak sesuka hati. Ia akan menghabiskan kekuatannya selama ia bergerak, tambah Keranaga. Ye Chen mengangguk sambil tersenyum dan berkata, kalau begitu, ayo kita pergi dari Tintia. Pergilah ke puncak gunung bersama naga putih dan kera. Sepanjang jalan, mereka juga bertemu banyak monster, tetapi setelah melihat kera naga dan harimau putih, mereka tidak bergerak dengan mudah. Namun, semakin dekat ke puncak gunung, semakin kuat monster itu. Momentum kera naga dan harimau putih tidak cukup untuk menakuti monster-monster itu. Seekor burung ganas yang mencapai tingkat ke-7 Daluo Jinxian meraung memekakkan telinga ketika melihat Ye Chen dan Ye Wuyu, lalu langsung menerkamnya. Seluruh tubuh burung ganas itu berwarna gelap, seperti terbuat dari tungsten dan besi. Setelah melebarkan sayapnya, panjangnya sekitar 10 kaki. Ukurannya tak tertandingi. Setelah burung ganas ini menerkam, Ye Chen langsung menyerang dengan pedang. Pedang ini mengandung daoisme yang kuat, yang agung. Setelah bertabrakan dengan burung-burung ganas itu, banyak bulu burung-burung ganas itu rontok. Burung ganas itu menatap Ye Chen dengan sedikit cemas dan tahu bahwa manusia ini tidak mudah diprovokasi. Namun, bagaimana mungkin ia kalah dari seorang Luo Jinxian besar dengan tingkat ke-7? Burung ganas itu kembali menerjang, membuka mulutnya dan menyorotkan cahaya hitam, yang menakutkan. Ye Chen merasakan hantaman itu, wajahnya sedikit berubah, lalu tubuhnya dengan cepat menghindarinya. Cahaya hitam membombardir tanah, dan sebuah lubang besar muncul di tanah. Setelah Ye Chen melesat pergi, kekuatan di tubuhnya meledak dalam sekejap, menyatu dengan pedang emas hijau darah suci, dan menebasnya dengan pedangnya. Ye Chen memadatkan kekuatan Taoisme dan kekuatan para dewa dalam pedang ini. Cahaya dan kekuatan pedang itu mengerikan. Burung ganas itu membentangkan sayapnya dan membunuh bulu-bulunya seperti hujan pedang di seluruh langit. Ketika kedua kekuatan itu bertabrakan, pedang Ye Chen akan menelan ribuan mil, langsung menyapu semuanya dan menghancurkan bulu-bulu itu. Cahaya pedang itu sekuat bambu yang patah, dan memotong salah satu sayap burung ganas itu. Burung ganas itu jatuh dari udara dan merobohkan area pepohonan kuno yang luas. Burung ganas itu mengepakkan sayap lainnya, tetapi tidak bisa terbang lagi. Ye Chen bergumam, hari ini kita akan memanggang burung besar untuk dimakan. Dengan itu, Ye Chen tanpa ragu menebas dengan pedang. Cahaya pedang jatuh, kepala burung ganas itu terpotong, dan darah menyembur keluar dari lehernya. Melihat Ye Chen begitu telak membunuh burung-burung ganas itu, mereka semua menelan ludah dan air liur mereka menetes, wajah mereka tampak muram. Mereka diam-diam memuji diri sendiri karena Ye Chen tidak menebas mereka dengan begitu telak saat itu. Kera naga, hadapi burung ganas ini, dan kita akan memanggangnya sebentar lagi, perintah Ye Chen. Kera naga tidak berani mendengarkan, dan segera bertindak. Dalam waktu singkat, kera naga mengambil kedua kaki burung ganas itu. Ye Chen mengeluarkan tungku alkimia, dan meletakkan dua kaki burung besar di atas rangka untuk memujinya. Banyak monster di dekatnya tidak berani mendekat setelah melihat pemandangan ini. Mereka hanya menonton dari kejauhan. Namun, tak lama kemudian, aroma daging panggang menyebar, dan monster-monster di sekitarnya meneteskan air liur. Kera naga dan harimau putih juga tidak. Mereka menjilat lidah, menatap daging panggang, ingin langsung melompat untuk melahap beberapa suap. Ye Chen memotong sepotong untuk Ye Wuyu, dan dia membuat sepotong barbecue, dan berkata, bagi sisanya untuk dirimu sendiri. Setelah mendengar kata-kata Ye Chen, kera naga dan harimau putih langsung menyerbu makanan tanpa ragu. Harimau putih menghampiri harimau yang lapar. Kera naga mengibaskan kipas besarnya ke arah harimau putih, dan meraung, nenek, apa kau masih mau makan sendiri? Setelah harimau putih menerkam makanan, makanan itu juga disapu oleh kera naga. Makanan itu langsung dikibaskan, tetapi potongan besar daging panggang masih ada di mulutnya. Harimau putih itu jatuh ke tanah dan berguling beberapa kali, lalu berbaring di tanah, tanpa mempedulikan rasa sakit di tubuhnya, mulai melahapnya. Kera naga marah, pertama-tama mengambil potongan kecil daging panggang itu, lalu memasukkannya ke mulut, sementara harimau putih berkata, harimau, kau sangat rakus. Aku akan menghajarmu sampai rata. Kera naga meraung dan memberikan tulang yang baru saja digerogotinya kepada harimau putih.
Harimau putih melihat situasi itu, dan tidak menabrak kera naga, melainkan terbang ke udara dengan sayapnya yang berkibar. Kera naga menggigit tulangnya, harimau putih menyeringai, lalu menggigitnya dengan liar, 3 atau 2 orang akan melahap semua daging panggangnya. Kera naga gemetar karena marah dan menyerbu harimau putih sambil mengaum. Seekor kera dan seekor harimau bertarung seperti ini. Ye Chen dan Ye Wuyu makan seperti ini, sementara lebih tertarik untuk menghalangi pertarungan kera dan harimau. Kurasa harimau putih akan menang, kata Ye Wuyu. Itu belum tentu benar. Kera naga memiliki pertahanan yang baik dan kekuatan yang kuat. Harimau putih akan menderita. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata. Ketika suara Ye Chen mereda, ia melihat harimau putih dan kera naga bertabrakan. Setelah itu, harimau putih berbalik beberapa kali. Kera naga menyeringai dan berkata, sampel kecil, bertarunglah denganku, kau tidak cukup kuat. Apa yang kau banggakan? Jika kau tidak besar dan memiliki pertahanan yang baik, kau tidak akan menang melawanku, kata harimau putih dengan menantang. Kera naga bersenandung puas, jangan mencari alasan untuk kegagalanmu. Kalau kau kuat, apapun yang kau miliki. Baiklah, sudahkah kau mencernanya? Kalau sudah hampir selesai, ayo pergi. Ye Chen berdiri dan berkata. Harimau putih dan kera naga takut untuk berbicara. Harimau putih dengan jujur datang ke sisi Ye Wuyu, mempersilakan Ye Wuyu duduk di punggungnya. Kemudian, 2 orang dan 2 hewan berjalan menuju wilayah Tintia. Dalam perjalanan, monster-monster di lantai 7 Daluo Jinxian tidak berani menyerang Ye Chen dengan mudah, karena mereka takut dengan cara yang ada di hadapan Ye Chen. Ke puncak gunung. Saat kami sampai di puncak gunung, sebagian besar monster sudah berada di level 8 dan level 9 Daluo Jinxian. Monster-monster ini pada dasarnya adalah penjaga monster-monster kuat di puncak gunung. Mereka adalah penjaga di luar wilayah dan menjauhkan iblis lain. Mereka adalah gerbang. Jika ingin memasuki wilayah tersebut, Anda harus meminta izin mereka. Setelah memasuki wilayah monster 8 lapis Daluo Jinxian, ini pada dasarnya dekat dengan wilayah Tintia. Karena semua monster di Gunung Hulu tahu bahwa Tintia sudah tua dan mungkin akan mati suatu hari nanti. Oleh karena itu, monster di lantai 8 dan 9 Daluo Jinxian di area ini telah mencapai 78. Kebanyakan dari mereka adalah monster di level 8 dan 9 Daluo Jinxian. Hati-hati, kata kera naga dengan hati-hati. Ini bukan untuk Ye Chen, tetapi untuk dirinya sendiri. Dengan kekuatannya, ia tidak akan berakhir baik jika bertemu monster 8 atau 9 lapis Daluo Jinxian. Ye Chen bergumam, jangan khawatir, ikuti saja jalan di depan. Kera naga dapat mendengar nada bicara Ye Chen, ia tertawa dan berkata, ya. Setelah berjalan beberapa jarak, tiba-tiba seekor harimau ganas muncul di hadapan Ye Chen. Harimau ini tampak aneh. Ia memiliki tanduk panjang yang tajam di kepalanya dan 2 gigi yang tumbuh ke bawah. Ia memanjang seperti 2 belati dan mencapai rahangnya. Bulu seluruh tubuhnya bagaikan api, merah tak tertandingi, seolah terbakar. Kera naga yang awalnya berjalan di depan langsung berhenti dan mundur beberapa langkah ke belakang Ye Chen. Ini harimau bertaring pedang api merah. Mengerikan, kata kera itu. Ye Chen menilai dari napas harimau bertaring pedang api merah itu bahwa ia berada di tingkat ke-8 Daluo Jinxian. Ye Chen berdiri dan menatap harimau bertaring pedang api merah itu, lalu harimau bertaring pedang api merah itu menggeram, manusia, jangan maju, atau kalian akan dibunuh. Ye Chen berkata, kami hanya ingin menyeberangi Gunung Hulu, tidak ada niat jahat lainnya. Ini wilayah Tintia dewasa, orang dan hewan di luar wilayah ini dilarang mendekat. Harimau bertaring pedang api merah itu tidak mendengarkan Ye Chen. Misinya adalah menjaga wilayah ini dan menjauhkan manusia dan hewan dari wilayah ini. Aku harus pergi. Mata Ye Chen berkilat tajam. Itu jalan buntu. Harimau bertaring pedang api merah itu meraung, dan harimau itu meraung ke arah hutan pegunungan. Tubuhnya melesat ke arah Ye Chen bagai api. Ye Chen bertemu, kecepatannya sangat mengerikan, sekejap mata dan harimau bertaring pedang api merah itu bertabrakan. Harimau bertaring pedang api merah itu membuka mulutnya dan menggigitnya, gigi pedang tajam itu berkelap-kelip dengan cahaya dingin dan dapat membelah orang menjadi 2 bagian dalam sekejap. Ye Chen menjalankan formula dominasi bintang 9 dan memperkuat pertahanan fisiknya. Tinjunya bertabrakan dengan 2 gigi pedang harimau bertaring pedang api merah. Boom! Suara keras datang, tubuh Ye Chen tergelincir ke belakang, dan tubuh harimau bertaring pedang api merah juga meluncur ke belakang. Setelah Ye Chen berdiri teguh, ada raungan Daoyin di tubuhnya, dan tinjunya terang. Kemudian dia menggunakan tinju Kei di Daotian dan membunuh harimau bertaring pedang api merah. Pertarungan Ye Chen dengan harimau bertaring pedang api merah terlihat oleh kera naga dan harimau putih, dan kedua hewan itu tercengang. Lantai 6 Daluo Jinxian dapat bersaing dengan lantai 8 Daluo Jinxian. Sungguh tidak pernah terdengar. Harimau bertaring pedang api merah meraung, dan mulutnya menyemburkan api yang membara. Api itu berubah menjadi harimau api dan bergegas ke Ye Chen. Bang! Tinju Ye Chen bertabrakan dengan harimau api, dan kekuatan harimau api itu sangat kuat, langsung mengenai Ye Chen dan melahapnya. Di dalam api, terdengar raungan Ye Chen. Itu bukan raungan kesakitan, melainkan raungan ledakan. Di dalam api, seluruh tubuh Ye Chen dipenuhi bintang, dan kekuatan bintang-bintang itu meledak.
Kekuatan tinjunya berlipat ganda dan ia dibombardir. Ledakan, api itu berhamburan, dan tubuh Ye Chen terdorong mundur beberapa langkah. Menghadapi harimau bertaring pedang api merah di lantai 8 Daluo Jinxian, Ye Chen masih belum bisa mencapai keunggulan mutlak untuk melawan lantai 7 Daluo Jinxian. Terlebih lagi, kekuatan harimau bertaring pedang api merah itu tidak biasa. Ia bukan 8 lapis umum Daluo Jinxian. Harimau bertaring pedang api merah melihat kengerian yang begitu kuat dari Ye Chen, hatinya juga terkejut, ini sungguh tak terduga. Namun, harimau bertaring pedang api merah itu tidak akan pernah menyangka Ye Chen bisa mengalahkannya. Harimau bertaring pedang api merah meraung lagi, dan auman harimau itu datang dari puncak gunung, memekakkan telinga. Kemudian tubuh harimau bertaring pedang api merah itu tiba-tiba melompat ke udara, dan perutnya menjadi semakin besar. Akhirnya, sepertinya akan meledak. Ye Chen melihat adegan ini, kelopak mata anak berkedut beberapa kali, ada firasat buruk. Daofa Ye Chen juga dalam pembuatan bir cepat. Dharma Tao di tubuhnya meraung seperti guntur, dan kekuatan bintang-bintang penuh dengan seluruh tubuhnya dan menyilaukan. Dia mengepalkan tinjunya, dan kemudian menggunakan kata-kata pertempuran untuk menyebarkan 9 aspek larangan ilahi. Di bidang ini, kekuatannya mutlak. Harimau bertaring pedang api merah itu membuka mulutnya, dan kemudian api besar keluar. Api itu seperti bola api besar, memancarkan gelombang panas yang menjulang tinggi. Bola api melesat keluar dengan cepat, mata Ye Chen membeku, lalu di bawah kaki sebuah kekuatan, tubuhnya tiba-tiba menghilang. Boom! Saat ia muncul kembali, ia sudah bertabrakan dengan bola api. Tepat saat bertabrakan dengan bola api, tubuh Ye Chen tiba-tiba terpental mundur dan menghantam pohon kuno. Bola api itu pun hancur. Harimau bertaring pedang api merah melihat bola api itu hancur berkeping-keping, dan tatapannya menerawang. Kekuatan Ye Chen benar-benar melampaui imajinasinya. Ye Chen berdiri, momentum seluruh tubuhnya masih begitu kuat, tanpa rasa lemah sedikitpun. Seolah-olah pukulan itu tidak melukainya sama sekali. Wajah harimau bertaring pedang api merah berubah, lalu tubuhnya melengkung dan menerjang Ye Chen seperti harimau yang menuruni gunung. Ye Chen meraung, bagus, datang. Dalam pertempuran ini, ia merasa sangat senang, sudah lama ia tidak bertemu lawan sekuat itu. Terlebih lagi, ia membutuhkan pertarungan seperti itu untuk meningkatkan kekuatannya. Hanya dalam pertempuran sungguhan, latihan terus-menerus, ia dapat menjadi semakin berani. Ye Chen tak kenal takut dan menghadapinya. Ia mengayunkan tinjunya dan bertarung melawan harimau bertaring pedang api merah. Kera naga dan harimau putih sama-sama bodoh. Sungguh menakjubkan bisa bertarung melawan harimau bertaring pedang api merah dari lantai 8 Daluo Jinxian dalam waktu yang begitu lama. Jika mereka digantikan oleh mereka, diperkirakan mereka tidak akan digunakan dalam 3 ronde, dan mereka akan terkoyak oleh gigi pedang harimau bertaring pedang api merah. Melihat punggung Bai Chen, ia tidak khawatir dengan punggung harimau itu. Pertempuran yang mengguncang bumi seperti itu tentu saja menarik perhatian banyak monster. Banyak monster muncul di sekitar dan menyaksikan pertempuran dari kejauhan. Ekspresi mereka juga semakin terkejut, pemandangan seperti itu terlalu sulit untuk dilihat. Ye Chen mengayunkan tinjunya berkali-kali, seolah-olah ia tidak lelah sama sekali. Api harimau bertaring pedang api merah terus menyembur keluar, dan gigi pedang yang tajam terus-menerus mendayung ke arah Ye Chen. Ye Chen menghindar dengan mudah, mencari kesempatan untuk memberikan pukulan keras kepada harimau bertaring pedang api merah. Pada saat ini, Ye Chen memiliki beberapa noda darah di sekujur tubuhnya, dan harimau bertaring pedang api merah juga menderita beberapa kerugian Ye Chen. Ia sangat marah dan meraung seperti guntur. Boom! Setelah Ye Chen bertabrakan dengan harimau bertaring pedang api merah, 1 orang dan 1 hewan semuanya mundur. Ye Chen berkata sambil mencibir, ini cukup keren, tetapi jika kau tidak melepaskannya, hidupmu akan terkubur di sini. Apakah kau pikir itu sepadan? Kau pikir kau punya kemampuan ini? Tanya harimau bertaring pedang api merah. Ye Chen tertawa namun tak berbicara. Saat ia membalikkan tangannya, pedang hijau darah suci muncul di tangannya, lalu muncul 2 tubuh terpisah. Satu memegang tungku pemurnian, dan yang lainnya memegang pedang 9 yang. Setelah 3 Ye Chen muncul, tak hanya harimau bertaring pedang api merah yang tercengang, tetapi juga harimau putih dan kera naga. 3 orang ini begitu kuat. Kemampuan macam apa ini? Kera naga membelalakkan matanya. Ye Wuyu berkata dengan nada meremehkan, ini adalah 1 energi yang berubah menjadi 3 energi. 1 energi berubah menjadi 3 energi. Kera naga dan harimau putih sama-sama tercengang, jelas belum pernah mendengarnya. Ye Wuyu berkata, kau tidak mengerti. Harimau bertaring pedang api merah melihat 3 daun muncul, matanya juga sedikit berat, lalu berkata, kau pikir ini bisa mengalahkanku? Coba saja, kata Ye Chen, dan ketiga Ye Chen bersama-sama menghabisi mereka. Setiap pagi daun penuh dengan bintang, dan ada jalan yang menderu di dalam tubuh, seperti guntur, yang sangat menakutkan. Pedang emas hijau darah suci dan pedang suci 9 yang bersinar ke langit. Mereka diberkati oleh jalan, dan mereka sangat menakutkan. Dibandingkan dengan api harimau bertaring pedang api merah, api tungku alkimia jauh lebih kuat, dan langsung menghancurkan api harimau bertaring pedang api merah. Harimau bertaring pedang api merah merasakan api yang mengerikan dari tungku pemurnian, dan kemudian rambut merahnya meledak.
Menyebar seperti api membakar seluruh tubuh harimau bertaring pedang api merah. Harimau bertaring pedang api merah meraung dan bergegas ke tubuh asli Ye Chen. Api yang deras menyerbu 9 awan, dan kemudian berubah menjadi harimau besar. Harimau itu menuruni gunung, menukik ke bawah, adu banteng yang marah. Boom! Harimau api besar bertabrakan dengan pedang hijau darah suci Ye Chen. Sebuah kekuatan dahsyat meledak di udara, dan tubuh Ye Chen terlempar ke belakang, sementara tubuh harimau bertaring pedang api merah juga berjungkir balik beberapa kali. Ketika harimau bertaring pedang api merah baru saja menstabilkan tubuhnya, dua serangan terpisah Ye Chen telah berhasil dilumpuhkan. Api yang mengerikan keluar dengan cahaya pedang yang murni. Kedua serangan itu sangat dingin. Saat ini, jika dia menyerang lagi, sudah terlambat baginya untuk bertahan secara pasif. Ketika dia membuka mulutnya, dia menyorot api, yang berubah menjadi dinding api dan menghalanginya. Ledakan, api itu menghantam dewa api harimau bertaring pedang api merah dan api dari harimau bertaring pedang api merah itu pun langsung padam. Kemudian, ki pedang dengan kekuatan yang murni yang kuat melesat keluar dari api. Puff! Harimau bertaring pedang api merah itu terbelah menjadi pedang, dan rambut merahnya menyemburkan darah, dan rambut merahnya berlumuran darah, tak jelas. Harimau bertaring pedang api merah itu menjerit panjang. Suaranya penuh kesakitan, amarah, dan rasa malu. Sungguh memalukan telah dilukai oleh manusia tingkat 6. Dalam omannya, tubuh asli Ye Chen dengan aura pembunuh yang dahsyat, berguling-guling di balik darah. Harimau bertaring pedang api merah itu gemetar, dan tubuhnya tak kuasa menahan diri untuk mundur, terkagum-kagum oleh aura Ye Chen. Cahaya pedang Ye Chen telah tiba di depan harimau bertaring pedang api merah. Harimau bertaring pedang api merah itu segera menggunakan aura pedangnya untuk melawan. Klik, gigi pedang harimau bertaring pedang api merah itu patah akibat suara itu. Tubuh harimau bertaring pedang api merah itu berguling ke belakang dan mulutnya penuh darah. Semua monster yang menyaksikan pertempuran itu ternganga. Harimau bertaring pedang api merah di lantai 8 Daluo Jinxian terluka oleh Daluo Jinxian di lantai 6. Ye Chen membunuh 3 mayat sekaligus. Harimau bertaring pedang api merah itu tahu bahwa momentumnya mulai menghilang. Ia segera berbalik dan pergi. Ye Chen tidak mengejarnya. Ia mengumpulkan momentum dan berkata, kita terus maju. Kera naga dan harimau putih tercengang. Setelah waktu yang lama, kedua binatang itu tersadar, lalu dengan cepat melangkah maju. Mereka sekarang sepenuhnya melawan Ye Chen Fu, lebih dari 2 tingkat pertempuran dapat membunuh lawan, ini luar biasa. Di depanmu adalah area aktivitas lantai 9 Daluo Jinxian, kata kera itu. Ye Chen berkata, apakah kau takut aku tidak bisa mengalahkanmu? Kera naga dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, bukan itu maksudnya. Karena aku berani mendaki Gunung Hulu, aku memiliki kemampuan yang cukup untuk menghadapinya, kata Ye Chen. Kera naga mengangguk dan berkata, iya. Kemudian dia berhenti bicara dan berjalan menuju puncak gunung. Setelah beberapa saat, kami tiba di area aktivitas lantai 9 Daluo Jinxian. Kera naga juga gugup dan berjalan sangat hati-hati. Berhenti di sini, tiba-tiba, terdengar suara gemuruh, seperti guntur. Kemudian, terlihatlah sehelai rambut hijau berkelap-kelip seperti monster berwujud manusia muncul di hadapan Ye Chen. Monster ini tampak seperti manusia, tetapi jika diperhatikan lebih dekat, ia paling mirip dengan kera. Rambut seluruh tubuhnya panjang dan hijau, seperti pohon willow yang menutupi seluruh tubuhnya. Kera naga, ini keluargamu. Harimau putih saat ini sedang dijadikan bahan lelucon. Kera naga memelototi harimau putih itu dan berkata, kapan? Apa kau bercanda? Kurasa ini juga keluargamu. Kalau kau bicara, mungkin di depan keluargaku, dia akan membiarkan kita pergi. Ye Chen ikut tertawa. Kera naga melihat Ye Chen bercanda, tak kuasa menahan senyum, di mana rumahku? Aku kera naga, dia kera hijau, sama sekali berbeda. Mereka semua kera, nama mereka berbeda. Ye Wuyu berkata dengan santai. Kera naga benar-benar terdiam. Ye Chen menghampiri dan berkata, kami hanya ingin menyeberangi hulusan. Kami tidak punya maksud lain. Tolong buat ini mudah. Aku ingin melewati lorong ini, sudah kubilang tidak bisa, kata kucing dewasa itu. Kata kera hijau. Ye Chen berkata, kami hanya bisa melihat Tintia melalui dirimu, jadi tolong buat ini mudah. Aku tidak bisa membiarkanmu pergi. Ada banyak capung di depanku, kecuali dia mengizinkannya. Kera hijau melakukan segala sesuatunya sesuai prinsip. Ye Chen berkata, kalau begitu, aku hanya bisa menerobos. Setelah itu, baik kera naga maupun harimau putih terkejut, mengira Ye Chen akan melawan kera hijau lagi. Namun mereka salah, Ye Chen tidak menyerah, melainkan hanya mengorbankan sebuah kapal besar. Ye Chen melangkah ke kapal, dan Ye Wuyu pun mendesak kera naga dan harimau putih untuk naik ke kapal. Kera naga dan harimau putih ragu-ragu, dan setelah menaiki kapal, kapal itu bergegas menuju kera hijau. Kera hijau meraung dan bertepuk tangan. Kera naga dan harimau putih terkejut, tetapi mereka juga tidak melihat tangan Ye Chen, dan raut wajah mereka berubah drastis. Namun sesaat kemudian, mereka tercengang. Ketika kera hijau bertepuk tangan, sesuatu menghalanginya, dan seluruh tubuhnya terlempar keluar. Hebat sekali, harimau putih tiba-tiba kehilangan suaranya dan terkejut. Kera naga menelan ludah, benar-benar bingung. Ye Chen,
Sang pilot kapal seberang, menyeberangi kera hijau dan memasuki wilayah Tintia. Ye Chen berdiri di sisi lain kapal dan melihat sekeliling, tetapi ia tidak dapat melihat sosok Tintia. Namun, tepat saat ia hendak menyeberangi puncak gunung, sebuah cakar besar tersangkut di sisi lain kapal. Tintialah yang melakukannya. Harimau putih itu terkejut dan wajahnya berubah. Ye Chen acuh tak acuh, dan kera naga itu gemetar. Jika mereka terkena, mereka pasti akan mati. Ye Wuyu juga ringan, dan ekspresinya tidak berubah. Itu adalah cakar kucing besar. Ada sinar sisik naga di cakar kucing itu, bersinar dengan cahaya dingin. Cakar kucing itu mendarat di sisi lain perahu. Lampu perahu di sisi lain menyala, dan cakar kucing itu terpental keluar. Kera naga dan harimau putih kembali tercengang, mulut mereka menganga, lama tak terkatup. Serangan Hunyuan Daluo Jinxian berhasil dihalangi. Kapal apa ini? Kami hanya lewat, tidak bermaksud merebut wilayah. Ye Chen membuka mulutnya. Setelah Ye Chen selesai berbicara, cakar kucing itu tak terlihat lagi. Selanjutnya, Ye Chen menepikan perahu di seberang sungai dan dengan mulus menyeberangi puncak gunung. Kera naga dan harimau putih menghela napas lega, lalu menyeka keringat dingin di kepala mereka. Lihat, apa kau begitu takut? Tanya Ye Wuyu dengan nada meremehkan. Kera naga berkata, itu Hunyuan Daluo Jinxian. Ada apa dengan Hunyuan Daluo Jinxian? Bukannya mereka belum terbunuh? Ye Wuyu berkata enteng. Setelah mendengar kata-kata Ye Wuyu, raut wajah kera naga dan harimau putih berubah drastis. Beberapa dari mereka menatap Ye Wuyu dengan tak percaya. Baiklah, karena kita sudah menyeberangi Gunung Hulu, kau boleh pergi. Ye Chen berkata dengan ringan. Kera naga dan harimau putih belum bereaksi, mereka didorong keluar dari perahu oleh suatu kekuatan. Selamat tinggal, Ye Wuyu melambaikan tangan dan berkata sambil tersenyum. Kera naga dan harimau putih sama-sama bingung. Ye Chen dan Ye Wuyu berlayar di sisi lain perahu dan segera menghilang. Mereka kembali menginjakan kaki di Jalan Senyu. Di depan sana ada tanah tulang binatang, kampung halaman surga binatang. Pergi dan lihat apa yang terjadi di sana, kata Ye Chen dalam hati. Setelah sekitar setengah bulan, Ye Chen melihat sebuah benua yang sangat besar. Benua ini tampak seperti binatang purba yang besar, seperti binatang purba yang merangkak di udara. Setelah Ye Chen mendekat, mereka semua merasakan napas yang kuat, yang merupakan napas unik dari monster itu. Ye Chen memasuki benua tulang binatang. Ketika ia menginjakan kaki di sebidang tanah ini, Ye Chen merasa bahwa itu adalah tanah ajaib. Di tanah yang penuh dengan monster ini, terdapat sejarah yang sangat luar biasa. Setelah beberapa saat, Ye Chen melihat sebuah kota. Itu adalah kota yang sangat tua. Bentuk gerbangnya seperti mulut binatang buas. Ye Chen memasuki kota, dan seluruh kota dipenuhi iblis dan binatang buas. Ada iblis yang telah berubah menjadi manusia, dan beberapa di antaranya setengah manusia dan setengah binatang. Konon, iblis banteng besar dan kera besar sekarang sedang berperang, dan penguasa benua ini mungkin akan berganti pemilik. Kata seseorang di jalan, jangan bicara omong kosong. Meskipun iblis banteng besar sekarang menjadi sangat kuat, masih ada kesenjangan besar antara mereka dan kera besar. Kera besar sedang menurun sekarang, dan belum tentu mereka akan mampu mengalahkan ternak dan setan dali. Di jalan, banyak orang membicarakan hal-hal penting yang terjadi di benua tulang hewan. Ye Chen berjalan di jalan, meskipun hanya mendengarkan komentar beberapa orang, tetapi juga mendengar beberapa situasi. Sekarang terjadi pertempuran sengit untuk memperebutkan keluarga pertama di benua tulang hewan. Awalnya, keluarga monster pertama di benua tulang hewan adalah kera besar, tetapi sekarang klan iblis banteng besar bangkit dan ingin menjadi keluarga pertama, sehingga kedua belah pihak memulai perang. Bukankah Orsiansing adalah kera besar? Ye Chen tiba-tiba memikirkannya, dan wajahnya sedikit berubah. Iblis banteng besar dan kera besar sedang berperang. Apakah monster itu kembali ke tanah tulang hewan? Setelah beberapa saat di balai kota, Ye Chen mengetahui lokasi kera besar, lalu meninggalkan kota dan langsung menuju wilayah kera besar. Ye Chen pergi jauh-jauh ke kera besar. Dalam perjalanan, ia mendengar situasi pertempuran antara iblis banteng besar dan kera besar. Kini kedua belah pihak berada dalam kondisi yang sangat panas, telah melancarkan beberapa perang, masing-masing pihak memiliki kerugiannya sendiri, dan pertempuran semakin sengit, kini mereka belum mati. Baru beberapa hari yang lalu, generasi muda kera besar dan iblis banteng besar kembali dari Jalan Senyu, dan mereka bertarung. Sayang sekali aku tidak pergi melihatnya. Namun, konon jenius pertama kera besar, ORC, sangat menakutkan. Batang besi emas menyapu sebagian besar pemuda klan iblis banteng dali. Namun, konon Raja Iblis Banteng dari klan iblis banteng besar belum kembali. Kalau tidak, pasti akan terjadi pertempuran sengit. Ye Chen mendengar berita tersebut di jalan, dan tahu bahwa binatang Tianxing telah kembali. Ia pun mempercepat perjalanannya menuju kera besar. Setengah bulan kemudian, Ye Chen memasuki wilayah kera besar. Ia melihat bahwa di wilayah itu, terdapat jejak pertempuran dan kehancuran di mana-mana. Pada saat ini, Ye Chen tiba-tiba mendengar suara yang mengguncang dunia, lalu embusan napas yang kuat keluar. Suara itu berasal dari gunung di depannya. Ye Chen segera menerjang gunung.
Setelah melintasi pegunungan, Ye Chen melihat banyak orang sedang bertarung di ujung pegunungan yang lain. Salah satu dari mereka bertanduk sapi. Ia sangat kuat, seperti lembu, dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Di sisi lain, rambutnya berwarna keemasan dan tampak seperti kera. Sebagian besar orang memegang jeruji besi hitam. Kedua belah pihak bertarung, dan suara pembunuhan memekakkan telinga. Hembusan napas mengepul, dan darah berceceran di mana-mana. Ayah, apakah kita akan melakukannya? Tanya Ye Wuyu. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, kita sebaiknya tidak ikut campur untuk sementara waktu. Kita tunggu saja sampai kita melihat monster itu. Tidak ada Hunyuan Daluo Jinxian dalam pertempuran ini, tetapi yang paling kuat adalah Daluo Jinxian. Pertempuran antara kedua belah pihak tidak berlangsung lama, dan klan iblis sapi Dali dikalahkan, dengan korban yang tak terhitung jumlahnya. Para kera besar memanfaatkan kemenangan ini dan mengusir sapi dan iblis Dali keluar dari wilayah mereka, lalu berhenti. Meskipun para kera besar menang, mereka tidak bersemangat. Lagi pula, mereka telah menghancurkan wilayah mereka sendiri, sungguh memalukan. Ye Chen mengikuti kelompok kera besar ini, yang tiba di sebuah gunung dengan banyak pohon buah-buahan. Di pegunungan ini, terdapat banyak bangunan batu yang megah. Disinilah para kera besar tinggal. Ayah, bagaimana kita bisa memberitahu paman binatang? Tanya Ye Chen. Ye Chen berkata, sekarang kera besar berada di masa paling sensitif. Jangan bertindak gegabah agar tidak terbunuh oleh kera besar secara tidak sengaja. Ye Chen berpikir sejenak, dan akhirnya berkata, lebih baik aku menggunakan tubuh terpisah untuk mengujinya dulu. Ye Chen berada jauh dari pegunungan tempat para kera besar tinggal, lalu memisahkan tubuh terpisahnya dan berjalan menuju pegunungan tempat para kera besar tinggal. Setelah tiba di pegunungan, Ye Chen tiba di gerbang kera besar. Ada beberapa penjaga kera besar, termasuk salah satu dari 7 tingkat Daluo Jinxian. Ketika para kera besar melihat Ye Chen, mereka langsung berjaga. Siapa kau? Tanya orang 7 tingkat Daluo Jinxian. Ye Chen berkata, aku berasal dari Jalan Senyu, dan aku teman Bistiansing. Orang 7 tingkat Daluo Jinxian memandang Ye Chen dan berkata, apakah kau dari Jalan Senyu? Benar, kudengar orc telah kembali ke benua tulang hewan, jadi aku datang untuk melihatnya, kata Ye Chen. Mendengar ini, orang-orang di lantai 7 Daluo Jinxian berpikir sejenak, lalu memberi perintah kepada orang-orang di samping, dan mereka pun memasuki klan. Tak lama kemudian, 2 sosok muncul, salah satunya adalah penjaga gerbang, dan yang lainnya adalah Tianxing, monster berkepala besar. Ketika melihat Ye Chen, ia langsung tertawa terbahak-bahak dan berkata, Saudara Ye, haha. Lama tak berjumpa, saudara binatang, sudah bertahun-tahun aku tak bertemu denganmu, kata Ye Chen sambil tersenyum. Tianxing sangat senang melihat Ye Chen. Ia dan Ye Chen berpelukan erat. Saudara Ye, ayo kita masuk dan bicara. Monster itu menarik Ye Chen untuk masuk. Ye Chen berkata sambil tersenyum, ini hanya tubuhku, tubuh asliku masih jauh. Bistiansing tertegun sejenak. Ye Chen menjelaskan, aku tahu sesuatu tentang kera besar, jadi aku tidak berani terburu-buru ke sini. Apa yang harus kulakukan jika aku dibunuh oleh seseorang yang dianggap sebagai iblis banteng besar? Bistiansing tertawa, dan berkata, mari kita suruh tubuh asli datang ke sini. Mari kita minum dan mengobrol. Aku sudah tiba. Tubuh asli Ye Chen dan Ye Wuyu muncul bersamaan. Paman Bis. Ye Wuyu mengepalkan tinjunya. Bistiansing menatap Ye Wuyu, lalu melebarkan matanya dan berkata, apakah ini bebas dari kekhawatiran? Berapa umurmu? Awalnya, aku hanyalah seorang bayi di daratan Crab Myrtle. Titik. Ye Wuyu tersenyum malu-malu. Ye Chen berkata sambil tersenyum, sudah beberapa tahun. Kalau kau tidak dewasa, itu benar-benar monster. Haha. Bistiansing tertawa, lalu membawa Ye Chen dan Ye Wuyu bersama ke dalam kera besar. Beast Heaven akan membawa Ye Chen, ayah dan anak, ke istana, lalu memerintahkan orang-orang untuk menyiapkan anggur dan makanan. Saudara Beast, bagaimana keadaannya sekarang? Tanya Ye Chen dengan sungguh-sungguh. Ketika Bistiansing membicarakan hal ini, wajahnya berubah, dan dia berkata dengan muram, klan iblis sapi besar benar-benar serigala yang berambisi, berhati serigala, dan berparu-paru anjing. Setelah mendengar ini, Ye Chen mengerutkan kening. Awalnya, kami sangat mendukung kera besar. Akibatnya, kami membesarkan sekelompok serigala bermata putih. Bistiansing menggertakkan giginya dan berkata, sekarang klan iblis sapi besar sudah kuat, mereka akan menggantikan posisi pertama klan kera kekuatan besar kita. Sungguh penuh kebencian. Bagaimana keadaan perang sekarang? Ye Chen berkata. Bistiansing berkata, situasi perang tidak terlalu baik sekarang. Klan iblis banteng besar telah menjadi lebih kuat selama bertahun-tahun. Sekarang mustahil untuk sepenuhnya menekan iblis banteng besar. Petik 2. Sebagai keluarga pertama, bukankah kera besar punya cukup kartu untuk menghadapi mereka? Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Alam memilikinya, tetapi tidak bisa begitu saja dikeluarkan. Begitu kartu terbesar digunakan, itu berarti ras dalam bahaya. Iblis banteng besar begitu kuat. Ye Chen sedikit terkejut. Bistiansing mengangguk dan berkata, seluruh ras mereka memiliki keunggulan bawaan. Selain itu, selama bertahun-tahun, mereka telah berteman dengan kita dan telah menerima banyak bantuan dari kita.
Akibatnya, kekuatan kita telah melonjak dan mampu bersaing dengan kita. Mereka masih jauh dari mampu bersaing dengan kita. Pada saat ini, seorang pemuda masuk dan berkata dengan nada dingin dan sombong. Binatang Tianxing memarahi, anak ketiga, bagaimana kalian bisa datang? Pemuda itu melirik Ye Chen dan Ye Wuyu, lalu berkata, ku dengar kakak tertua datang berkunjung, jadi silakan lihat. Aku khawatir ada orang dari klan iblis banteng besar yang masuk. Wajah Bis Tianxing menjadi muram dan berkata, apa maksudmu? Apa aku akan membawa musuh masuk? Kakak, jangan marah. Ini untuk berjaga-jaga. Pemuda itu berkata sambil tersenyum. Bis Tianxing bergumam, sekarang orangnya juga sudah diperiksa, bolehkah kau pergi? Pemuda itu berkata, orang-orang sudah melihatnya, tapi mereka belum diperiksa. Bagaimana aku bisa tahu kalau mereka anggota klan iblis banteng besar? Bang, Bis Tianxing tiba-tiba menggebrak meja dan berteriak, ketiga, jangan terlalu jauh. Pemuda itu berkata, kenapa kau harus marah? Apa kedua orang ini tidak boleh diperiksa? Setelah mendengar itu, Ye Chen tidak ingin mempermalukan Bis Tianxing. Ia berkata, kami tidak bersalah, dan kami tidak takut digeledah. Tapi kalau kami tidak bersalah, bagaimana denganmu? Yang tidak bersalah ia tidak bersalah. Apalagi yang bisa kami lakukan? Aku sudah bekerja keras untuk membuktikan bahwa kau tidak bersalah, dan aku sudah berusaha sebaik mungkin. Pemuda itu mendengus dingin. Begitukah cara keluarga pertama memperlakukan tamu? Ye Chen bergumam. Pemuda itu berkata, bagaimana kami memperlakukan tamu? Itu urusan kami, bukan urusanmu. Binatang buas itu sudah tak tertahankan, berteriak, ketiga, ini sasisku, kalau kau mau maju, aku akan membereskanmu. Ketika pemuda itu melihat binatang buas itu, ia benar-benar marah. Tatapannya sedikit berubah, lalu ia masih tersenyum. Ia berkata, kakak, beraninya aku tidak mengikutinya. Kata pemuda itu, lalu pergi sambil tersenyum. Setelah melihat pemuda itu pergi, binatang buas Tianxing berkata maaf kepada Ye Chen, aku benar-benar minta maaf, kakak Ye, jangan salahkan aku. Ye Chen berkata sambil tersenyum, siapa dia? Dia cucu dari paman ketigaku, dan dia juga sepupu ketigaku, kata Beast Heaven. Sepertinya tuan ketigamu tidak mudah diprovokasi. Ye Chen berkata sambil tersenyum. Beast Heaven berkata, ketiga tuanku, demi memperebutkan posisi tuan rumah, bisa dibilang mereka tidak berguna sama sekali. Aku sangat muak dengan mereka. Setelah mendengar itu, Ye Chen tidak bisa bertanya lebih banyak tentang urusan keluarga Beast Heaven, jadi dia berkata sambil tersenyum, kenapa kau begitu banyak berpikir? Datanglah ke sini malam ini dan minumlah, jangan kembali. Yang jatuh lebih dulu hari ini adalah cucuku, katanya. Dua orang saling mendorong cangkir untuk mengganti cangkir, sehingga mereka minum hingga tengah malam. Akhirnya, monster itu tak tahan lagi, dan langsung menuangkannya ke tanah. Ye Chen tertawa, lalu berkata, kasihan sekali kau, ini akan jatuh. Ye Chen berkata, dia juga jatuh. Hanya Ye Wuyu yang tidak jatuh. Dia tidak minum karena masih muda. Setelah monster Tianxing dan Ye Chen jatuh, sesosok tiba-tiba muncul di istana. Ye Wuyu merasakan seseorang muncul. Dia terkejut, tetapi menoleh dan melihatnya. Matanya sedikit berat. Bagaimana mungkin aku begitu tidak siap untuk mabuk? Itu benar-benar menyelamatkanku banyak hal. Orang yang datang itu menunjukkan senyum aneh dan sama sekali mengabaikan keberadaan Ye Wuyu. Setelah Ye Wuyu mendengar ini, dia tahu apa yang ingin dia lakukan. Tapi dia tidak khawatir sama sekali. Dia hanya berkata, apakah kau yakin ingin melakukan ini? Orang yang datang itu menatap Ye Wuyu, seorang Xuanxian. Dia tidak pernah memperhatikannya, dan kemudian dia bisa menghancurkannya sampai mati. Sebentar lagi, seluruh kera besar akan menghakimimu. Si pendatang mencibir. Ye Wuyu berkata, apa kau merasa nyaman melakukan hal seperti itu? Kau sudah diserbu orang asing, tapi kau masih saja melakukan hal seperti itu. Klan Iblis Banteng Besar sama sekali tidak takut. Kami ingin melenyapkan klan Iblis Banteng Dali. Ini mudah saja, si pendatang mencibir dengan penuh kesombongan. Mudah, kau benar-benar bisa meledak, kata Ye Wuyu sambil tersenyum. Kau tidak perlu tahu banyak, kata orang yang datang itu. Setelah selesai berbicara, ia berjalan menuju binatang itu. Ye Wuyu tidak bermaksud menghentikannya, jadi ia menatapnya dengan tenang. Ia tidak merasakan sesuatu yang aneh. Singkatnya, ia harus melakukannya hari ini. Jika aku membunuhmu, aku akan menjadi pewaris kera besar di masa depan. Mulut orang yang datang itu menunjukkan seringai dingin. Kemudian, ia mengangkat tangannya, cahaya di telapak tangannya mekar, dan ia ingin menamparnya. Tepat saat ia hendak menjatuhkan tangannya, binatang mabuk Tianxing dan Ye Chen tiba-tiba membuka mata mereka hampir bersamaan. Saat binatang Tianxing membuka matanya, itu adalah tamparan pada pria yang ingin membunuhnya. Pria itu tidak menyangka bahwa binatang itu akan bangun pada saat ini, tanpa tindakan pencegahan apapun. Terlebih lagi, kecepatan tamparan itu sangat cepat dan tidak ada waktu untuk bereaksi. Bang, sebelum tangan pria itu jatuh, tubuhnya dicambuk. Binatang dan daun itu berjalan pagi-pagi untuk berdiri, menatap pria itu, dan berkata, itu benar. Pria itu ketakutan, bangkit dari tanah dan berkata, apakah kau berpura-pura?
Jika aku tidak berpura-pura, bisakah kau menunjukkan ekor rubahmu? Kata-kata binatang itu sangat dingin, yang membuat orang menggigil. Pria yang ingin membunuh binatang Tianxing adalah pemuda yang muncul sebelumnya, adik ketiga binatang Tianyu. Setelah mendengar ini, ia perlahan-lahan menjadi tenang dan berkata sambil mencibir, jika kau membunuhku, kau tidak bisa menjelaskannya. Apa yang perlu kujelaskan? Jika aku ingin membunuhmu, aku akan membunuhmu. Aku tidak butuh penjelasan apapun. Kakekku tidak akan menyerah. Dunia binatang, aku akan memproduksinya bersama kakekmu. Kau adalah kanker kera besar. Binatang itu kejam. Wajah binatang Tianyu berubah drastis. Sekarang ia tidak bisa setenang itu. Selangkah demi selangkah, binatang itu berjalan menuju binatang itu, dan binatang itu terus mundur, lalu tubuhnya melesat, dan ia ingin melarikan diri. Namun, pada saat ini, jalannya dihalangi oleh Ye Chen. Binatang Tianyu langsung mengayunkan tinjunya dan membombardir Ye Chen. Ye Chen bersenandung, juga merupakan pukulan untuk membunuh. Bang! Terdengar suara keras, dan seluruh istana bergetar. Tubuh binatang Tianyu terlempar keluar. Tinju-tinju itu telah terbuka, dan darah menetes. Binatang Tianxing jatuh tersungkur ke tanah, menatap lengannya yang patah, tak kuasa menahan diri untuk berteriak. Langit binatang melangkah maju dan tiba di depan dunia binatang, dengan dingin berkata, kau ingin membunuhku, aku juga tak tahan. Kata binatang Tianxing, sebuah tamparan keras untuk dijatuhkan. Pada saat ini, sebuah raungan terdengar, bajingan, hentikan. Ketika suara itu terdengar, sebuah kekuatan dahsyat menyapu dan menyerang binatang itu. Binatang itu terkejut, tetapi ketika ia hendak melawan, kekuatan lain datang dan bertabrakan dengan kekuatan itu. Ledakan, suara keras terdengar, dan gelombang besar muncul di istana, mengangkat ketiga orang Ye Chen menjauh. Ketiga, kau sudah keterlaluan. Sebuah suara terdengar, nadanya sangat dingin. Siapa yang bertindak keterlaluan? Suara lain berkata, cucumu akan membunuh cucuku. Konyol, kita bisa melihat dengan jelas siapa yang akan membunuh tadi. Apa kau benar-benar berpikir aku tidak tahu apa-apa? Sebuah suara berseru. Kemudian, sesosok muncul di gerbang istana dan datang ke istana sebagai gantinya. Pada saat ini, sesosok lain juga muncul di gerbang istana dan berjalan cepat. Kakek, barisan Beast Heaven memberi hormat kepada lelaki tua pertama yang masuk. Ye Chenyi adalah kakek Beast Tianxing, dan juga memberi hormat tinju. Lelaki tua itu mengangguk sedikit dan menatap Beast Tianyu. Lelaki tua itu, yang tadinya putus asa, melihat lelaki tua yang mengikutinya, dan langsung memiliki harapan di matanya. Kakek, tolong aku, teriak Beast Tianyu. Kedua lelaki tua ini, salah satunya adalah kakek Beast Heaven, Beast Nine Gang, dan satunya lagi adalah kakek dari Beast Heaven, Beast Nine Stars. Mereka juga dua bersaudara, tetapi yang satu mewarisi posisi kepala keluarga, sementara yang lain mengintip ke dalamnya. Binatang 9 bintang memandang dunia binatang, dengan sedikit kebencian dan memarahi, benda tak berguna. Setelah dimarahi oleh binatang 9 bintang, ia menundukkan kepalanya dan tak berani berkata apa-apa lagi. Binatang 9 bintang berkata, ketiga, sudah waktunya kera besar diserbu oleh orang asing. Aku tidak ingin bertarung, tetapi perilaku binatang Tianyu sudah keterlaluan dan tak bisa dimaafkan. Binatang 9 bintang bergumam, aku cucu yang baik, jika kau menyentuhnya sehelai rambut pun, aku tak akan menyerah. Ketiga, apa kau benar-benar berpikir aku tidak tahu apa yang telah kau lakukan? Geng binatang 9 bintang berkata, aku telah memberimu banyak kesempatan. Mendengar ucapan itu, ia sedikit terkejut, lalu ia kembali berekspresi. Jika bukan karena ikatan keluarga dan alasan invasi asing, aku pasti sudah melenyapkanmu dari kera besar. Geng binatang 9 bintang meneguk minumannya dengan bermartabat. Beast Nine Star langsung tertawa dan berkata, keluarkan aku dari klan kera besar, bos. Apa kau punya kemampuan ini? Apa kau punya nyali? Beast Nine Star berkata, jangan pikir aku tidak tahu berapa banyak anggota klan yang kau tarik dalam kegelapan. Karena aku berani melakukannya, aku tidak akan takut pada apapun. Beast Nine Star mendengar ini, wajahnya sedikit berubah. Entah apa, ada semacam kegelisahan di hatinya. Sekarang, kakek, kita tidak punya jalan keluar. Beast Tianyu melihat situasinya salah dan langsung berkata. Petik 2. Diam. Beast Jiuxing langsung bersorak. Sekarang ia ingin menamparkan cucunya dengan keras. Beast Nine Gang tersenyum, beginilah perbedaan di antara mereka. Bahkan jika kau berhasil kali ini, dan kau memberikan tahta kepada pewaris seperti itu, klan kera besar akan benar-benar kesepian. Beast Jiuxing mengepalkan tinjunya dan menarik napas dalam-dalam. Apa yang kau inginkan? Mari kita langsung ke intinya hari ini. Geng 9 binatang berkata, jika kau masih ingin tetap tinggal di klan kera besar, maka kenakanlah dosa dan jasamu. Kau ingin aku melawan iblis banteng besar? Tanya bintang 9 binatang. Meskipun klan iblis sapi dali kuat, untuk bertarung sungguhan, mereka bukanlah lawan. Aku percaya pada kekuatan ketiga, kata bintang 9 binatang. Bintang 9 binatang berkata, jika aku menang, kau tidak akan mengejar. Wajar saja, kau telah memberikan begitu banyak kontribusi. Apa alasanku untuk mengejar? Tanya bintang 9 binatang. Bintang 9 binatang ragu sejenak, lalu setuju untuk turun, dan berkata, baiklah,
aku berjanji padamu. Genghis Khan menunjukkan senyum puas, lalu berkata, bagus, kalau begitu aku menunggu kabar baikmu. Beast Nine Star bersenandung, lalu berkata, langit, ayo pergi. Tianyu akan tinggal, kata geng binatang 9. Apa maksudmu? Kata binatang 9 bintang dengan marah. Dia harus tinggal, geng binatang 9 berkata dengan sangat sederhana. Binatang 9 bintang mengerti maksud geng binatang 9, berkata, jika dia kehilangan sehelai rambut pun, aku tidak akan menyerah. Pasti lezat dan nikmat untuk dihidangkan. Geng binatang 9 tersenyum. Binatang 9 bintang menatap binatang 9 bintang, lalu berbalik dan pergi. Wajah binatang Tianyu berubah drastis dan dia berteriak, kakek, bawa aku pergi. Namun binatang 9 bintang mengabaikannya dan langsung berjalan keluar dari istana. Binatang Tianyu sedikit putus asa. Dia sekarang berada di tangan binatang Tianxing. Bahkan jika dia tidak terbunuh, dia tidak akan memiliki kehidupan yang baik. Geng binatang 9 berkata, binatang Tianyu telah kubawa pergi, lanjutkan. Baik, binatang Tianxing segera memberi hormat. Geng binatang 9 bersama binatang Tianyu meninggalkan istana. Binatang Tianxing menghela napas, tidak kusangka, semua ini berada dalam kendali kakek. Jika semua ini tidak dikendalikan, kera besar hari ini pasti sudah hancur. Ye Chen berkata sambil tersenyum. Binatang Tianxing berkata, atau, kakak Ye, idemu bagus sekali, lihat saja niat binatang Tianyu. Aku tetap tenang, hanya ingin membiarkan binatang Tianyu mundur. Tak disangka, dia begitu gegabah. Ye Chen menghela napas. Jangan bicara apa-apa, kakak. Ayo, keringkan cangkir ini. Binatang Tianxing mengangkat gelasnya ke arah Ye Chen. Ye Chen mengangkat secangkir anggur bersama binatang Tianxing, dan mereka berdua meneguknya sekaligus. Pada malam itu, binatang Jiuxing meninggalkan kera besar bersama rakyatnya dan pergi ke ternak besar dan iblis. Dan binatang 9 bintang benar-benar bisa memakai topi untuk dirinya sendiri, nama yang indah, untuk dengan penuh semangat menghancurkan ras kera emas.